Halo untuk mahasiswa Stikes Panti Waluyo Malang. Selamat berjumpa kembali bersama mata kuliah Pendidikan Pancasila. Pada kesempatan ini metode pembelajarannya berbeda dari biasanya, yaitu kita menggunakan paparan narasi deskripsi. Pada pertemuan yang ke-9 ini, jika mengacu pada buku pegangan mahasiswa, itu adalah bab 6. Pokok bahasanya adalah bagaimana Pancasila menjadi sistem etika. Baik, kita akan masuk pada poin yang pertama. Ya, kita tunggu. Nah ya, pada slide berikutnya akan kita lihat. Ya, ini ada mind mapping dari pokok bahasan kita. Pokok bahasan kita adalah tentang Pancasila menjadi sistem etika. Apa itu etika? Diuraikan di sini asal-usulnya. Asal-usul etika, lalu etika dalam arti luas, juga etiket. Ya, jadi dibedakan antara etika dan etiket. Etika itu kaitannya dengan moral, sedangkan etiket kaitannya dengan berelasi sopan santun. Baik, mari kita lihat lagi mind mapping berikutnya. Ya, oke. Kita lihat di sini. Ya, nanti Anda bisa mencermati ya, mohon maaf ya. Oke. Ya, nanti ada mind map dari pokok bahasan lebih lanjut. Apa yang menjadi latar belakang bahwa Pancasila merupakan struktur pemikiran yang disusun untuk memberikan tuntunan atau panduan kepada setiap warga negara dalam bersikap dan bertingkah laku. Ya, jadi kata kuncinya pegangannya adalah bahwa Pancasila merupakan struktur pemikiran yang disusun untuk memberikan tuntunan atau panduan kepada setiap warga negara Indonesia. Dalam konteks mahasiswa, bahwa mahasiswa sebagai insan akademis yang bermoral Pancasila juga harus terlibat. Nah ini ya, kata kuncinya adalah mahasiswa harus terlibat dan berkontribusi langsung dalam kehidupan bernegara dan berbangsa sebagai perwujudan sikap tanggung jawab warga. Nah ini ya. Jadi ditegaskan bahwa Pancasila merupakan tuntunan atau panduan kepada setiap. Apa yang dituntun, apa yang menjadi panduan, yang dipandu adalah sikap dan bertingkah laku. Dalam konteks mahasiswa, kaum intelektual dan kaum akademisi, bahwa ada tuntutan untuk terlibat dan berkontribusi dalam mewujudkan sikap. Ya, kita bahas poin A, yaitu menelusuri konsep dan urgensi Pancasila sebagai sistem etika. Sedikit merefresh bahwa pengertian etika dan etiket. Etika yaitu dari bahasa Yunani yang asal katanya adalah ethos. Etiket berasal dari kata etiquette. Etika lebih mengacu pada filsafat moral yang merupakan kajian kritis tentang baik buruk. Etika itu kaitannya dengan moral, oh ini hal baik, ini hal buruk. Etiket mengacu kepada cara yang tepat
yang diharapkan serta ditentukan dalam suatu komunitas tertentu. Nah, jadi dibedakan etika itu berlaku tentang hal baik atau hal buruk. Sedangkan etiket itu mengacu pada komunitas atau kontekstual. Bagi daerah A ini tidak punya etiket, tapi bagi daerah B belum tentu. Demikian juga sebaliknya. Nah, ini contoh. Etika terkait dengan baik buruk, ya. Kriminalitas, mencuri. Sedangkan di gambar ini etiket bagaimana kita bersopan santun dalam masyarakat, dalam komunitas tertentu. Bagi masyarakat tertentu, makan menggunakan tangan kanan. Tapi bagi masyarakat lain, belum tentu pakai tangan kanan. Ini kerukunan. Jadi sekali lagi, etika itu tentang baik buruk, sedangkan etiket terkait dengan sopan santun. Ya, nanti akan ada tayangan di sini. Aliran etika, ada alirannya apa? Orientasi, watak nilai, keterangan. Ada etika keutamaan, etika teologis, ada etika deontologis. Ya, kita coba. Etika keutamaan, orientasinya keutamaan atau kebajikan. Lalu watak nilainya, disiplin, kejujuran, belas kasih, kemurahan hati, keterangan, moralitas yang didasarkan pada agama. Kebanyakan menganut etika keutamaan. Nah, kita lihat etika teologis, konsekuensi atau akibat, kebenaran dan kesalahan didasarkan pada tujuan akhir. Lalu etika deontologis, kewajiban atau keharusan. Nah, jadi kalau kita berbicara etika, kita mau menggunakan aliran etika yang mana? Etika keutamaan kah? Etika teologis kah? Atau etika deontologis? Ya, sekarang menjadi pertanyaan, apa itu etika Pancasila? Bagaimana posisi etika Pancasila? Etika Pancasila adalah cabang filsafat yang dijabarkan dari sila-sila Pancasila untuk mengatur perilaku kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara di Indonesia. Jadi mendapat penekanan bahwa etika Pancasila itu sumbernya, penjabarannya dari sila-sila Pancasila. Dan khusus masyarakat Indonesia, bangsa Indonesia, negara Indonesia. Nah, etika Pancasilanya tentu bersumber dari nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai persatuan, nilai kerakyatan, dan nilai keadilan. Apa pentingnya Pancasila sebagai sistem etika? Tidak bisa kita pungkiri banyaknya korupsi, terjadinya aksi terorisme, pelanggaran HAM, kesenjangan antar masyarakat. Banyak orang yang kaya yang tidak bersedia membayar pajak dengan benar. Ini menjadi refleksi bahwa itulah pentingnya etika Pancasila. Ini kita lihat. Ya. Nah, sekarang eranya bullying. Banyak terjadi bullying dan itu salah satu wujud bentuk pelanggaran HAM. Lalu di sini kesenjangan masyarakat. Lalu di sini bagaimana kasus penggelapan pajak. Ya, penggelapan pajak. Nah, alasan apa diperlukannya Pancasila sebagai sistem etika, dekadensi moral,
korupsi semakin merajalela, kurang rasa perlu berkontribusi dalam pembangunan melalui pajak, pelanggaran HAM, dan kerusakan lingkungan. Itu tadi alasan mengapa Pancasila dipakai menjadi panduan sistem etika. Nah, ini kemiskinan karena korupsi. Kita lihat juga. Nah, ini sementara di daerah sana, Negara Kesatuan Republik Indonesia, banyak anak membutuhkan dana untuk pendidikan. Nah, jadi persoalan ekologis juga demikian. Kerusakan alam, hutan, penebangan, penggundulan, gerakan hijauan sejak usia dini diperkenalkan. Ya, ini gerakan muda pemimpin Indonesia, ya, menggali sumber historis, ya, apa sih sumber historis, sosiologis, politis tentang Pancasila sebagai sistem etika. Pembahasan lebih lanjut, ya, untuk materi berikutnya. Pada sesi selanjutnya ada sumber sosiologis, ada sumber politis, lalu membangun argumen, ya, nanti akan dibahas pada pertemuan selanjutnya. Sementara itu dari saya, dan semoga bisa dipahami. Terima kasih. Tetap semangat, sehat selalu, jaga kondisi.